Oke, Fulan plagiat.
Assalamualaikum Zah.
Ah, shit. Kenapa, Mar? Nih, mulainya kapan nih? Jam 4. Ini dikit lagi jam 4. Bentar, Ana mau ganti wallpaper dulu ya. Latar belakang, bentar. Nah, Astagfirullah. DJ. Mar, Ana pengen ganti nama. Antum jangan kasih tahu siapa-siapa. Gimana ada cara ganti nama? Rename, rename. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah? Zah? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya talaba azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang fitnah kubur. Ya, tentang azab dan nikmat kubur. Baik. Bagaimana yang kita ketahui kemarin kita sudah membahas tentang kegelapan di alam kubur, kemudian himpitan di alam kubur, ya. Dan kegelapan serta himpitan di alam kubur itu sendiri serta fitnah kubur adalah termasuk bagian dari azab kubur. Pada sejatinya, ya, azab kubur itu sudah dimulai ketika manusia dimasukkan dalam kubur. Cuma nanti yang membedakan adalah keimanan manusia itu sendiri. Kita masuk pembahasan tentang Ahlussunnah mengimani tentang adanya azab dan nikmat kubur, dan keduanya adalah benar-benar datang, ya, dari Al-Quran dan Sunnah serta dari ijma, ya, para salafun saleh. Di antaranya Al-Quran, sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila adzabin adzim. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, lalu mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Ya, penjelasan tentang siksa 2 kali menurut Hasan Al-Basri dan yang lainnya, Hasan Al-Basri, Qatadah rahimahumullah dan yang lainnya, yang dimaksud dengan nanti mereka akan diazab, ya, kami siksa 2 kali, maksudnya adalah di dunia dan di azab kubur. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga, ya, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar, yaitu di akhirat. Dan menurut pendapat sahabat yang mulia Bara bin Azib radhiyallahu anhu serta Mujahid dan juga Abu Ubaidah, bahwasan yang dimaksud dengan azab yang dekat adalah azab kubur. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 46, "An-naru yu'raduna 'alaiha buduwan wa 'asiyan wa yauma yaqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Pada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat, lalu kepada malaikat diperintahkan masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang keras. Ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ayat ini merupakan prinsip terbesar yang dijadikan dalil oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwasannya tentang adanya azab kubur. Ya. Nanti kita jelaskan ayat per ayat, kita jelaskan tafsirannya. Sedangkan dalil dari sunnah Nabi SAW, Nabi pernah berjalan melewati salah satu kebun di kota Madinah, lalu beliau mendengar suara 2 orang yang siksa di dalam kubur. Ada 2 orang yang disiksa dalam kubur. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keduanya sedang disiksa. Ya, 2 orang penghuni kubur ini sedang disiksa. Dan keduanya disiksa karena perbuatan dosa besar. Ya. Keduanya disiksa karena perbuatan dosa besar. Seorang dari keduanya tidak menjaga kebersihan dirinya dari air kencing, ya, pipis nggak cebok dan lain sebagainya, atau ada yang nyiprat dan sebagainya nggak diganti.
Jadi salah seorang dari keduanya tidak menjaga kebersihan dari air kencingnya, dan yang lainnya senantiasa melakukan namimah, mengadu domba, memunculkan percik-percik permusuhan. Ya, ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Kemudian Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk senantiasa ya berdoa di akhir sholat mereka, yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur di setiap tasyahud akhir. Ya, sebelum salam ketika kita sholat. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dan dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Dan hadis ini menjadi bantahan bagi orang-orang yang menolak adanya fitnah kubur. Dikatakan menurut mereka bahwasannya perkara akidah diharuskan dengan hadis-hadis yang mutawatir, bukan hadis-hadis yang ahad. Mereka belum menghukumi ini mutawatir atau ahad, tapi sudah berkata seperti itu. Sudah berkata seperti mau menolak tentang adanya adab kubur. Jadi kalau dalam masalah fikih boleh dilakukan, ya. Boleh nggak kita berdoa? Kata dia, mereka boleh. Tapi isinya tentang akidah. Ya, tentang adab kubur, adab neraka jahanam. Neraka jahanam tentang akidah. Ya. Tentang fitnah dajjal tentang akidah, keyakinan. Ya. Bagian dari beriman kita kepada hari kiamat. Tapi masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan ya tentang adanya azab kubur. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk senantiasa berlindung dari azab kubur. Baik, itu prolognya. Sekarang kita bahas apa yang kubur saja yang tentang azab kubur ya. Baik. Bagaimana tadi sudah dibahas bahwasanya azab kubur itu pasti terjadi. Dan dalam kehidupan alam barzah itu ada himpitan, kemudian ada gelapnya, kegelapan ya, kalau ada kegelapan kubur, kemudian himpitan kubur, dan kegelapan dan himpitan kubur ini ya sejatinya ini adalah azab kubur. Ya, mana ada sih orang yang mau gelap-gelapan sendirian, ya, kemudian dihimpit badannya, ya terasa sempit, sesak. Dan ini menandakan pula bahwasannya di alam barzah ya ada yang namanya apa? Sifat-sifat seperti sifat kita di dunia. Perasaan dunia. Ada sedih, senang, ya, menderita. Baik. Kita bahas sebagaimana yang sudah kita pernah bahas, ya, himpitan, kegelapan juga adalah tidak punya teman di dalam kubur, ya, kemudian mengerikan tempatnya, sendirian, gelap gulita, kemudian tubuh kita dihimpit, ya. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya kuburan itu dipenuhi dengan kegelapan atas penghuninya, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meneranginya dengan salatku padanya. Tentang kisah apa? Perempuan yang biasa bersih-bersih di Masjid Nabawi. Kemudian juga tentang himpitan kubur sudah kita bahas tentang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Yang beliau meninggal dunia, arsy Allah berguncang. Ya, inilah orang yang karena arsy, kata Rasulullah SAW, inilah orang yang karena arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka, dan 70.000 malaikat menyaksikannya.
sungguh ia telah dihimpit dengan sekali himpitan kemudian dilepaskan. Artinya apa? Sa'ad bin Mu'adz pun merasakan himpitan. Jika demikian apa yang dirasakan Sa'ad bin Mu'adz saja, ya radhiyallahu anhu saja, dia adalah seorang pemimpin kaum Aus, ya, orang pertama yang menyambut iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang Madinah pertama kali, pemimpin Aus yang pertama kali menyambut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah kebaikannya sangatlah banyak. Dan beliau adalah merupakan orang yang kematiannya membuat bergetarnya arsy Allah. Nah, ini saja mereka, ya, ini saja beliau mendapatkan himpitan di dalam kubur. Bagaimana dengan orang-orang selain beliau? Bagaimana dengan kita? Ya, maka kehidupan alam barzah adalah kehidupan, ya, yang penuh dengan rasa-rasa seperti perasaan yang kita lakukan di dunia, seperti ada rasa tersiksa, kesusahan, ya, kedukaan, kesakitan. Begitupun ada rasa gembira, senang ketika mendapatkan sukacita, ketika mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan cahaya, ketika dilihatkan tempat tinggalnya di surga, ada perasaan senang ketika di alam kubur. Tapi begitupun ada perasaan sedih, bahkan duka, bahkan takut dan kesakitan ketika melihat rumah tempat kembalinya, yaitu di neraka, waliyadzubillah, dan merasakan panasnya api neraka masuk ke dalam kubur. Baik, sudah kita bahas pula tadi dalil-dalil Al-Quran, ya, tentang adanya hari kiamat, tentang adanya nikmat azab kubur dan nikmat kubur. Seperti tadi, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu udkhilu 'ala fir'auna asyaddul 'adzab. Ya, tentang kejadian Fir'aun dan pengikutnya. Kemudian mereka dinampakkan neraka pada pagi hari dan petang hari. Ini sudah kita bahas kemarin, ya. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Pada ayat ini dijelaskan bahwasannya di akhirat ada dua azab, yaitu azab kubur dan azab neraka. Adapun azab neraka, maka Fir'aun dan pengikutnya maka akan diazab dengan azab yang keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mimma khati'atihim ugriku faudkhilu nar. Ya, di apa? Surat apa? Surat Nuh, ya. Mimma khati'atihim ugriku faudkhilu nar. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka lantas ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Di sini dijelaskan faudkhilu, ya, maknanya adalah langsung tanpa jeda. Ya. Dita'kib, langsung tanpa jeda. Oleh karenanya neraka yang dimaksud pada ayat ini adalah alam barzah. Ya, artinya Allah mengazab Fir'aun, Allah Azza wa Jalla mengazab Fir'aun, menenggelamkan mereka, maka Allah langsung membakar mereka di alam barzah. Ketika tenggelam, langsung meninggal, langsung diazab di alam barzah. Diperlihatkannya neraka di pagi hari dan di petang hari. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu. Nah, di hari ini kamu akan dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Quran surat Al-An'am ayat 93. Ya. Dan lafal al-yauma pada hari ini merupakan, ya, bahwasannya azab yang dimaksud bukanlah azab di neraka. Pada hari ini berarti bukan di neraka, karena ketika meninggal kemudian di hari itu juga berarti di mana? Di alam barzah. Maka sebab disebutkan pada ayat di atas sebelumnya tersebut, ya, bahwasannya dicabut nyawanya mereka, kemudian Allah berfirman pada hari ini langsung diazab, ya, pada hari itu langsung diazab juga, maka menandakan yang dimaksud dengan hari ini adalah ketika dia berada di alam barzah, bukan di alam neraka. Intinya menandakan alam barzah itu dan azab kubur itu ada. Kemudian Allah berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka kata Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Para ulama salaf, ya,
tafsirkan dengan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit adalah di mana? Dalam barzakh, ya. Dalam barzakh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan sesungguhnya pada hari esok mereka akan ditimpa azab yang kekal. Surat Al-Qamar ayat 38. Ya, ayat ini berkaitan tentang azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Sodom, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan azab yang tidak berhenti-henti, terus diazab hingga selamanya, kecuali waktu di antara dua tiupan sangkakala. Ketika di tiupan sangkakala mereka berhenti dari azab. Ya, tiupan pertama menghancurkan dunia, mematikan kaum semuanya manusia, ya bukan semua manusia ya, mati semua benda, mati semua makhluk hidup mati. Kemudian tiupan kedua untuk dibangkitkan. Jadi ketika dua tiupan sangkakala baru mereka tidak diazab. Jadi kaum Sodom itu mereka senantiasa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di waktu dua tiupan sangkakala saja. Kemudian azab tersebut dimulai sejak mereka diazab di dunia, disiksa di dunia, ya. Dan siksa tersebut berlanjut meski belum tiba hari kiamat. Sampai hari kiamat mereka disiksa, sekarang pun disiksa. Ini menunjukkan bahwasannya mereka, ya, disiksa dengan siksa kubur, ya, karena mereka berada di dalam barzakh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, janganlah kamu mengira bahwasannya orang-orang yang gugur tentang ya, gugur di jalan Allah itu mati. Jangan kamu mengira orang yang gugur di jalan Allah itu, yang mati syahid itu adalah mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Ya, mereka orang-orang yang mati syahid itu hidup di sisi Allah dengan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan gembira. Nah, mereka dalam keadaan gembira kan, dapat nikmat kubur. Disebabkan karena Allah yang diberikannya kepada mereka, karena disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergembira, bergirang ria, ya, hati mereka gembira, hati mereka terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka, ya, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, yang orang-orang yang meninggal mereka, maksudnya anak-anaknya, keluarganya, yang gak usah khawatir ibaratnya gitu tentang keadaan mereka, karena mereka baik-baik saja. Mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, mereka nggak bersedih hati, nggak galau, nggak sedih hati, ya. Dan bahwasannya mereka bergembira hati mereka, bergirang hati mereka dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang beriman. Artinya Allah mengabarkan bahwasannya orang yang mati syahid yang mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, mendapatkan nikmat kubur. Maka ini merupakan dalil akan nikmat kubur. Jika di alam barzakh ada kenikmatan, maka orang yang mendapatkan kenikmatan, ya, orang yang mendapatkan kenikmatan otomatis yang menunjukkan juga di alam kubur ada azab dan orang yang diazab. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan kenikmatan karena pahala yang mengalir kepadanya, karena amal ibadahnya dia, karena dia taat kepada Allah, maka ada juga azab yang disediakan untuk orang yang bermaksiat kepada Allah. Seperti itu, ya. Kemudian dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sanu'adzibuhum marratain. Yang tadi, ya, summa yuraduna ila adzabin adim. Kami akan azab mereka 2 kali, ya, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Para ulama tafsir mengatakan azab 2 kali adalah azab di dunia dan di akhirat. Tapi kita akan masuk dalil-dalil yang berkaitan dengan hadis, ya, dari hadis yang berkaitan dengan nikmat dan azab kubur. Tadi sudah disebutkan 2. Kita baca lagi atau kita sebutkan lagi dalil yang mengatakan tentang adanya nikmat kubur dan juga azab kubur. Yang jelas hadis-hadis ini, ya, hadis-hadis yang mutawatir secara maknawi, ya, secara makna, karena diriwayatkan lebih dari 30 sahabat. Hadis-hadis ini, ya, seperti hadis-hadis tentang doa-doa berlindung dari azab kubur. Kita di zikir pagi ada, kemudian di sholat tadi ada. Kemudian hadis-hadis menjelaskan bahwasanya Nabi SAW mendengar azab kubur. Nabi pernah mendengar azab kubur tadi yang sudah dijelaskan tentang 2 orang yang diazab dalam kubur.
dan juga tentang orang-orang, hadis-hadis tentang orang-orang yang mendapatkan azab kubur di dunia, di dalam kubur. Ya, hadis-hadis tentang sebab azab kubur, sebabnya apa orang mendapatkan azab kubur, dan juga hadis tentang pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Pertanyaan tentang malaikat munkar dan nakir nggak bisa jawab, dipukul, diazab, berarti menandakan adanya azab kubur. Tapi kita bahas satu persatu. Hadis tentang memohon perlindungan dari azab kubur. Sudah dijelaskan tadi, diantaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza faragha ahadukum min tasyahhud al-akhir falyata'awwad billahi min arba." Jika salah seorang dari kalian dari tasyahud akhir, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari 4 hal. Min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, dari azab neraka jahanam dan kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari juga fitnah al-masih ad-dajjal. Kemudian dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, ya, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang wanita Yahudi, jelaskan tadi ini ya, yang menemuinya lalu menceritakan perihal siksa kubur. Yang berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah melindungimu dari siksa kubur. Kemudian setelah itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW perihal siksa kubur. Maka beliau menjawab, iya benar, siksa kubur itu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, sejak itu ya, kecuali beliau memohon perlindungan dari siksa kubur. Ya, kemudian Bundar sini Proy menambahkan siksa kubur itu benar adanya. Dan dalam riwayat Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, 2 orang wanita Yahudi, wanita tua Yahudi, ya, Madinah, pernah menemuiku seraya berkata, sesungguhnya penghuni kubur akan disiksa di kuburan mereka. Lantas Aisyah berkata, maka aku mendustakan keduanya. Ya, aku mendustakan keduanya dan mempercayainya. Artinya dia didustakan tapi dia dipercayai, karena itu mereka adalah orang Yahudi, ya, yang bisa jadi dari cerita-cerita Israelia. Lalu keduanya pergi setelah itu. Nah, setelah itu Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW datang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Setelah kedua orang itu pergi, setelah itu Rasulullah SAW datang menemui Aisyah, menemuiku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka aku beritahukan kepada beliau, kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, 2 wanita tua Yahudi Madinah telah menemuiku. Keduanya beranggapan bahwasannya penghuni kubur akan disiksa di kuburan mereka. Lantas beliau SAW bersabda, keduanya benar. Sesungguhnya penghuni kubur akan disiksa dengan siksaan yang dapat didengar seluruh binatang yang melata. Semua binatang yang melata akan mendengar. Kata Aisyah, setelah itu tidaklah aku melihat kecuali beliau selalu meminta perlindungan dari siksa kubur dalam sholatnya. Dan telah menceritakan kepada kami Hanad bin Al-Asari, telah menceritakan kepada kami Abul Ahwas dari Asyas, dari ayahnya, dari Masruq, dari Aisyah radhiyallahu anha, dengan hadis ini, dan di dalamnya terdapat redaksi Aisyah berkata, tidaklah beliau melaksanakan sholat setelah itu kecuali aku selalu mendengar beliau meminta perlindungan dari siksa. Baik, sekarang kedua hadis-hadis tentang Nabi mendengar azab kubur. Tadi minta perlindungan dari azab kubur. Nabi menyuruh kita memohon perlindungan dari azab kubur. Sekarang Nabi mendengar azab kubur. Hadis dari Zaid bin Sabit, bahwasan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umat ini diuji di dalam kuburannya. Maka kalau bukan karena khawatir kalian tidak mau saling kuburkan, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar mendengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Wah, berikan ya. Jadi Nabi SAW mendengar. Ya. Hadis Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kalau bukan karena khawatir kalian tidak mau saling menguburkan satu sama lain, kalau ada yang meninggal dikuburkan, ya, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar mendengarkan kepada kalian azab kubur. Karena apa? Kalau kita dengar azab kubur, kita nggak bakal berani ngubur orang, ya. Kita nggak bakal berani ngubur orang, karena begitu ngubur orang ternyata orang itu ahli maksiat misalkan, ya otomatis langsung di apa?
langsung disiksa. Wah, kita pasti langsung ketakutan ya. Yang mengantar ke kuburan itu pasti takut. Ya. Jadi kalau karena bukan kata Rasulullah, karena bukan khawatir kalian tidak mau saling menguburkan, artinya kalau tahu ada azab kubur kedengeran, maka orang nggak berani ngubur temannya, tetangganya, anaknya, nggak ada yang berani. Karena khawatir nanti mendengar azab kubur. Ya. Tapi karena kita nggak mendengar, maka ya cuek saja kita menguburkan orang. Ya, minta kuburkan. Itu aku akan berdoa kepada Allah. Yang ketiga, hadis menyatakan sebagian orang diazab dalam kuburnya, di antara yang tadi sudah kita bahas satu ya. Hadis Ibnu Abbas, dia bersabda, Rasulullah lewati 2 kuburan dan dia berkata, ketahuilah bahwasannya kedua orang ini sedang diazab karena perkara yang besar. Jadi bukan perkara yang besar apa ya? Keduanya diazab bukan karena perkara yang besar. Dan keduanya disiksa karena ya bukan perbuatan perkara yang besar. Adapun salah satunya karena ya berjalan ke sana kemari untuk namimah. Adapun yang kedua, ia tidak bersih ketika buang air kecil. Jadi karena satu ngadu domba, yang satu buang air ya tidak bersih, ya mungkin berantakan atau tidak cebok dan lain sebagainya. Baik, sekarang yang bentuk yang keempat yaitu hadis-hadis yang menjelaskan bahwasannya hewan juga mendengar azab kubur, diantaranya Anas bin Malik, ini sudah kita bahas ya. Kemudian ya summa yudribu ya bimitraqah min hadid darabatan baina udunai ya baina udunai. Kemudian dipukul dengan palu dari besi dengan sekali pukulan di antara kedua telinganya ya. Maka ia pun berteriak ya. Maka ia pun berteriak dengan teriakan yang didengar oleh orang yang di dekatnya ya, illa sakalain, kecuali dua bangsa, yaitu manusia dan jin ya, kecuali manusia dan jin. Semua mendengar kecuali manusia dan jin. Itu hewan mendengar kecuali manusia dan jin. Kemudian hadis Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda innahum yu'adzibuna adaban tasma'uhu al-bahaim ya. Sesungguhnya mereka diazab dengan azab yang didengar oleh al-bahaim, para hewan ya, didengar oleh hewan-hewan. Itulah hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya dan nyatanya azab kubur. Mengerikan ya. Semua tentang azab. Kemudian alam barzah ini tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia. Alam barzah tidak sama dengan alam dunia. Kita sudah jelaskan kemarin bahwasannya alam dunia, kemudian ada alam barzah, kemudian ada alam akhirat. Ada hari akhirat ya, alam akhirat. Nah, alam barzah juga kemarin sudah kita jelaskan bahwa alam barzah adalah alam di antara alam dunia dan kehidupan akhirat. Baik, jadi kita tidak bisa memukul rata alam barzah itu mirip dengan alam dunia, tapi sifat-sifat yang ada teman tidak bisa dikiaskan, tidak sama. Ya. Baik, sekarang kita bahas hubungan antara ruh dan jasad, ya, ruh dan jasad manusia itu ada 5 kondisi yang masing-masing ya memiliki hukum tersendiri. Ada 5 keadaan. Ya, hukum ruh dan jasad itu punya 5 keadaan. Yang pertama, keadaan yang pertama, hubungan antara ruh dan jasad dalam keadaan kondisi di dalam perut, di janin, masih janin. Ya, jasad dulu, ada jasad dulu dari segumpal darah, ya dari sperma kemudian jadi segumpal darah, kemudian jadi daging, belum ada ruhnya. Namun kemudian setelah 40 hari barulah ditiupkannya ruh, baru ada ruhnya. Jadi ada jasadnya, ada ruhnya. Yang pertama. Kondisi yang kedua dalam keadaan kehidupan di dunia. Ya. Dalam kehidupan dunia yang merasakan utama ya, yang merasakan kenikmatan, sakit dan lain sebagainya, yang paling utama adalah jasad. Ruhnya hanya mengikuti. Ruhnya hanya mengikuti. Jadi yang benar-benar merasakan kesakitan ya, kenikmatan itu adalah tubuhnya, jasad. Baik, sekarang keadaan yang ketiga.
Itu keadaan pertama di dunia dalam keadaan sadar. Sekarang keadaan yang ketiga, keadaannya dalam kondisi tidur. Ruhnya dipegang oleh Allah, ya, seakan-akan ruh itu terpisah dari jasadnya. Ya, seakan-akan ruh terpisah dari jasadnya. Akan tetapi dia tidak terpisah secara sempurna, bukan seperti orang yang meninggal dunia terpisah secara sempurna. Ya, tetapi dia terpisah tapi tidak secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah memegang jiwa dalam Quran surat Az-Zumar ayat 42, Allah memegang jiwa manusia ketika matinya, dipegang jiwanya oleh Allah. Ya. Dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi dipegang jiwanya orang yang sudah meninggal, dan juga orang yang mati dipegang jiwanya di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang telah ditetapkan. Ya. Kalau orang yang mau dihidupkan ya dilepaskan lagi, maka hidup ketika bangun tidur. Makanya doa kita, ya nanti kita jelaskan dulu. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang berpikir. Makanya ketika tidur kita setelah baca doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ya, segala pujian milik Allah. Ya. Ba'dama amatana, dari kematian dia, ya. Kemudian segala pujiannya milik Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian kita. Jadi tidur itu diibaratkan mati. Oleh karena itu ruh dalam kondisi kita tidur, dia memiliki hubungan tersendiri dengan jasad. Ya beda, ada hubungan tersendiri dengan jasad. Yang tidak sama seperti hubungan antara ruh dan jasad saat kita sedang sadar seperti ini. Kalau saat sedang sadar, ruh kita sadar, jasad kita sadar. Contoh seseorang yang sedang tidur, tiba-tiba ia bangun dalam keadaan kondisi sedih karena mimpi buruk. Ya mimpi buruk dia sedih. Ya padahal kan dia nggak merasakan ruh apa jasadnya. Ya. Tapi ruhnya merasakan. Ada hubungan antara ruh dan jasad, akan tetapi tidak seperti kayak kita sedang sadar seperti ini. Ya. Ada yang senang, tiba-tiba senang, tangannya megang begini, megang uang. Ya, dalam mimpinya dia dapat uang, tangannya tiba-tiba begini megang uang, bangun-bangun dia nyari-nyariin uang yang mana, seperti itu ya. Ada hubungan, ada korelasi antara ruh dan jasad, tapi tidak sempurna. Tapi yang keempat, kondisi yang keempat dalam kondisi di alam barzah. Nah, ini kita bahas. Ya, dalam alam barzah ini kebalikannya. Ya, asalnya adalah ruh dan jasad yang mengikuti. Tadi kalau dalam kondisi keadaan dunia, ya, asalnya adalah jasad, ruhnya mengikuti. Tapi kalau dalam alam barzah, ruhnya yang asalnya adalah ruh. Jadi yang merasakan pertama kali dan lain sebagainya adalah ruhnya. Jasad hanya mengikuti. Karena yaitu ruh itu terpisah dari jasad. Ruhnya terpisah dari jasadnya kalau sudah di alam barzah. Ya, akan tetapi tidak terpisah secara keseluruhan. Masih ada kaitan. Sering kita dengar ya datang dalam hadis bahwasannya ruh dikembalikan ke jasad untuk membalas salam seorang muslim yang hidup, ya, yang memberi salam kepadanya, seperti ada assalamualaikum ya ahla diyar minal muslim, ya, dia dijawab waalaikumsalam, dibalikan ya ruhnya untuk menjawab salam. Akan tetapi pengembalian ruh itu ya di alam barzah itu ya tidaklah melazimkan orang itu badannya hidup kembali, ya seperti nanti terjadinya pas hari kiamat, enggak bangkit gitu dari kubur, enggak, cuma sekedar membalas salam, artinya dia tetap sudah mati. Jadi pada asalnya ruh yang paling utama dalam alam barzah, jasadnya hanya mengikuti. Dan yang terakhir, yang kelima, keadaan antara ruh dan jasad ini dalam keadaan di hari kebangkitan, hari kiamat, yaitu ruh dikembalikan kepada jasadnya dengan jasad yang sempurna, jasad yang paling terbaik, yang dipersiapkan ya untuk menerima ruh tersebut dalam keadaan hubungan yang sempurna antara jasad dan ruhnya itu sempurna. Semuanya saling utuh, ya. Dimana setelah pengembalian ruh ini, ya maka jasad tidak akan mati. Jasadnya nggak akan mati. Sudah tidak ada lagi kematian. Sebelumnya masih ada kematian, tapi nanti di hari kiamat, jasad yang diberikan kepada kita tidak akan pernah mati lagi. Ya, tidak akan pernah mati. Kemudian tidak akan rusak. Ya, bahkan
tidak akan tidur jasadnya, tidak lelah ya. Karena tidur adalah saudaranya dari kematian. Dalam kondisi ini jasad dan ruh sama-sama merasakan ya kenikmatan, sama-sama merasakan azab. Kalau yang diazab sama-sama merasakan azab, dan yang didapat kenikmatan sama-sama merasakan kenikmatan. Maka orang yang diazab nanti di neraka tidak hidup dan juga tidak mati. Ya diazab sampai tubuhnya hancur, dikembalikan seperti semula lagi, diazab lagi sampai hancur, dikembalikan seperti semula lagi, diazab lagi, seterusnya. Jadi ruhnya dan jasadnya sama-sama merasakan, dan jasadnya adalah jasad yang tidak akan mati. Karena kematian ketika di akhirat di apa? Disembelih. Nanti kita akan bahas tentang kematian yang didatangkan kematian dalam bentuk hewan ya, hewan dalam bentuk domba. Kemudian seorang ketika dicabut nyawanya, ya, maka ia akan masuk ke dalam suatu alam yang dinamakan dengan alam barzakh. Sudah kita bahas. Kemudian dia akan mengalami fitnah kubur, ya ujian kubur, pertanyaan malaikat ya tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, maka ia akan merasakan nikmat kubur. Sebaliknya yang nggak bisa jawab, maka akan mendapatkan azab kubur, waliyadzubillah. Maka secara ringkas orang yang beriman, nyawa mereka akan dicabut dengan sangat mudah. Ya seperti mengalirnya setetes air dari mulut teko. Kemudian diangkat ke langit nyawanya. Setelah diangkat ke langit dan mengalami beberapa kejadian, maka ruh tersebut dikembalikan lagi pada jasad. Nah, kembalinya ruh pada jasad itulah yang disebut dengan dalam kehidupan alam barzah, yang merupakan alam tersendiri yang tidak bisa kita kiaskan dengan alam kehidupan nyata kita, yaitu alam dunia. Kita ya alam dunia kita aja dengan alam jin ya itu berbeda ya, nggak bisa disamakan. Bagaimana dengan alam barzah ya? Bahkan alam jin pun ya tidak sama. Kehidupan dunia jin dengan alam barzah juga tidak sama. Tidak bisa kita kiaskan. Jadi kita juga tidak bisa mengkiaskan antara alam nyata kita dengan alam tidur. Tidak bisa. Berbeda. Alam nyata kita sama alam tidur kita ya beda. Nyata alam tidur, alam mimpi ya. Kita juga tidak bisa mengkiaskan antara alam kita dengan alam malaikat. Beda alam malaikat. Maka kita juga tidak bisa mengkiaskan antara alam dunia kita dengan alam barzah. Setiap alam memiliki aturan tersendiri. Sebagaimana alam dunia kita memiliki aturan tersendiri, begitu juga alam barzah memiliki aturan tersendiri. Karenanya, ayat tolabah, ya, anak-anak soleh. Karenanya api, ya, dan juga kenikmatan di dalam alam barzah bukan dari jenis api dan kenikmatan yang ada di dunia. Beda, ya. Maka kalau jika disentuh oleh penghuni dunia, dia pasti tidak merasakannya. Karena bisa jadi orang yang dikuburkan dalam satu lubang kubur, yang satu merasakan kenikmatan, dan yang satu lagi merasakan siksa api dalam alam barzah. Beda, ya. Oleh karena itu sungguh ya salah seorang orang sungguh salah orang yang mengatakan bahwasannya kami telah membuka kuburan, dibuka kuburnya. Dia mengatakan kami telah membuka kuburan, tapi kami tidak dapat apa-apa tentang azab kubur. Salah, ya. Karena azab kubur berbeda dengan azab dunia, dengan alam dunia. Alam kubur beda dengan alam dunia. Ya, hal ini disebabkan karena ya yang mereka lihat itu adalah alam nyata, alam dunia kita. Sedangkan alam barzah itu beda, alam tersendiri. Memang terkadang Allah menampakkan ya alam barzahnya itu ditampakkan nyata, orang itu disiksa dan lain sebagainya. Tapi tidak itu menjadi jaminan bahwasannya alam barzah itu sama dengan alam kubur. Jika saja kuburan dibuka lantas terlihat apa yang terjadi seperti fitnah kubur dan azab kubur, maka yakin seluruh dunia manusia akan beriman dan alam kubur tidak lagi menjadi alam yang gaib karena sudah jelas kelihatannya alamnya. Ya, karena mereka pasti takut dengan azab. Bagaimana tadi sabda Rasulullah SAW, kalau aku nggak takut kalian tidak saling menguburkan, tentu aku akan berdoa kepada Allah untuk mendengarkan azab kubur. Artinya kalau dengar azab kubur, manusia nggak bakal mau nguburin saudaranya, nggak bakal mau nguburin tetangganya dan lain sebagainya. Dan jika demikian itu maka hilanglah ya perkara beban syariat ya kepada manusia yang beriman kepada yang gaib. Karena ketika hewan tidak dibebani dengan perkara yang gaib, hewan bisa mendengar. Tapi manusia ya, tidak bisa mendengar, artinya manusia kena beban syariat. Ya. Baik.
kita bahas nikmat kubur. Udah nggak keburu ya, kita cepat-cepat aja ya. Nikmat kubur. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwasannya mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran surat ya dalam kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga ya, janganlah kamu mengira bahwasannya orang-orang yang gugur di jalan Allah tadi ya, itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah Tuhanmu, di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, 2 ayat di atas menjelaskan tentang adanya nikmat kubur. Yang Ustaz sebutkan tadi, 2 ayat di atas tadi sebutkan bahwasannya itu adalah tentang nikmat kubur. Yang mana orang-orang yang mati syahid, ya mereka mendapatkan rezeki dan kegembiraan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini karena ya, kedua ayat tersebut berbicara tentang alam ya sebelum alam kiamat, yaitu alam kubur. Kemudian di hadis Nabi SAW, ruh seorang muslim akan terbang lalu bertengger di pohon surga sampai Allah mengembalikannya ke jasadnya pada hari kebangkitannya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ruh mereka berada di dalam rongga burung, tentang orang-orang yang mati syahid ya, burung hijau yang mempunyai banyak pelita yang bergelantungan di arsy, dia dapat keluar masuk surga sesuka hati, masuk dalam rongkongannya ya. Kemudian burung itu terbang masuk ke surga sesuka hati, kemudian beristirahat lagi di pelita-pelita itu. Kemudian mereka menengok mereka, saya berkata, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan. Kalau kami sudah dapat keluar masuk surga sesuka hati kami. Lalu Allah terus mengulangi pertanyaan itu hingga 3 kali. Ketika mereka melihat kalau mereka tidak akan ditinggalkan sebelum menjawab pertanyaan itu, maka mereka pun menjawab, Tuhai Rob, kami menginginkan roh kami dikembalikan lagi ke jasad kami, hingga kami dapat berperang lagi di jalan untuk kesekian kalinya. Mereka menginginkan apa? Keluar lagi, hidup lagi, berperang lagi, mati syahid lagi. Mati syahid, dapat nikmat itu lagi, mental lagi, dikembalikan lagi. Karena apa? Saking nikmatnya, ya, kenikmatan orang-orang yang mati syahid. Ya, ayat-ayat atau hadis di sini menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang gugur di jalan Allah, yang mati syahid. Mereka telah merasakan kenikmatan sebelum hari kiamat ditegakkan. Dapat nikmat kubur. Jasad mereka dikubur, tetapi ruh mereka berada di surga, keluar masuk surga. Ya, lewat burung tadi ya. Kemudian burung itu makan makanan pohon surga, kemudian mereka mendapatkan kenikmatan itu. Pada saat itu mereka masih berkaitan dengan jasad mereka. Bagaimana? Ya Allah a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Baik. Dan banyak kaum muslimin di antara orang-orang yang menyimpang, yang menolak tentang azab kubur ini, diantaranya Khawarij, Mu'tazilah, alasannya karena hadisnya ahad, ya, atau perkataan mereka kita sering buka kuburan tapi nggak ada terjadi macam-macam, nggak ada kuburnya, ya banyak alasannya. Yang jelas banyak diantara mereka yang menolak ya tentang adanya azab kubur. Dan Allah alam ya mereka dapat dari mana asalnya, karena subat-subat itu tentunya berasal dari satu sumber sebelumnya, jelas dari bisikan-bisikan setan. Mereka akhirnya bahkan menjadi firqah-firqah sesat yang tidak percaya dengan adanya azab kubur. Ya, baik. Mungkin ini saja yang akan kita bahas ya. Masih banyak sebenarnya tentang permasalahan-permasalahan dalam azab kubur ya. Jadi mungkin kita cukupkan saja. Intinya azab kubur dan nikmat kubur itu adanya. Ya, benar adanya. Ya, benar adanya. Jelas nanti suatu saat kita akan jelaskan lagi seperti kenikmatan yang apa yang sebenarnya, dan begitupun azab ya yang sebenarnya dalam kubur itu seperti apa. Waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita dari azab kubur ya. Bagaimana tadi yang dijelaskan bahwasannya Firaun dan bala tentaranya melihat
kubur di dalam kubur mereka, diperlihatkan pada mereka di pagi hari dan petang hari neraka, tempat tinggal mereka neraka, dan sampai mereka neraka itu membakar mereka. Alhamdulillah. Ya, nanti juga akan dibahas sebab-sebab ya adanya azab kubur, diantaranya makan riba, zina, tidak mengamalkan Al-Quran, dusta yang disebarkan atau ujub dan sombong dan lain sebagainya, atau juga dengan sebab ya kencing tidak cebok ya, dan juga adu domba ya, dan lain-lainnya seperti tadi ya. Intinya banyak ya. Dan sebab-sebab terhindar dari azab kubur juga sudah kita bahas. Yang pertama, kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan yang kedua, memperbanyak membaca surat Al-Mulk ya. Tapi kebanyakan dari hadisnya adalah lemah. Bacaan lemah. Dan diantaranya adalah hadis yang bersabda, dialah surat Al-Mulk sebagai penghalang, dia adalah penyelamat yang menyelamatkan dari siksa. Namun terdapat hadis ya, 2 hadis yang sampai pada derajat hasan, artinya bisa digunakan. Ya. Kemudian ya banyak ya, diantaranya lagi melakukan amal-amal soleh, amal-amal tertentu yang dapat menyelamatkan kita dari fitnah kubur. Seperti seorang yang selamat dari fitnah kubur, dia otomatis melazimkan dari dia selamat dari azab kubur. Ya seperti tadi mati syahid, meninggal di malam atau hari Jumat dan lain sebagainya. Kemudian juga amalan atau kondisi tertentu yang menyelamatkan dari azab kubur. Di antaranya sakit perut, yang meninggal dalam keadaan sakit perutnya, atau kena wabah dan lain sebagainya. Allah alam bishawab, ya, ini yang mungkin Ustaz sampaikan. Kurang dan lebihnya, karena mohon maaf, ya, karena waktu yang tidak mencukupi, kita cukupkan saya sampai sini. Semoga dapat dipahami adanya, begitu dahsyatnya atau mengerikannya, ya azab kubur yang setiap hari, diantaranya seperti tadi dijelaskan, kaum Sodom, setiap hari dari mulai mereka diazab di dunia, diberikan bencana oleh Allah, kemudian mereka meninggal dunia, diangkat mereka ke langit, kemudian ditumpulkan ke dalam bumi, dimasukkan dipendam dalam bumi, kemudian mati semua. Mulai dari itu sampai sekarang mereka diazab di kubur mereka sampai tegak hari kiamat. Ya, mungkin itu saja yang disampaikan. Jika ada pertanyaan, tafadhol, silakan. Ayo nanya atau ditanya, kalau nggak bisa ada jawab berarti siap-siap merangkum semuanya ntar. Merangkum itu apa? Merangkum itu mencatat. Kamu sudah mandi? Iya. Silakan nanya, mulai dari Ahdan. Ada, insyaallah. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ditangguhkan ya. Boleh, Sat. Ya, karena sudah jam 5 lewat ya. Baik, kalau ada pertanyaan kita nanti lanjutkan lagi. Insya Allah besok kita sudah masuk ke dahsyatnya hari kiamat. Kita akan bahas tentang dahsyatnya hari kiamat. Ya, mungkin itu akan panjang ya. Dahsyatnya hari kiamat seperti apa? Kita akan bahas mungkin dari Al-Quran nanti surat apa yang bahas kita akan tiupan sangkakala. Ya, tiupan sangkakala, kemudian keadaan manusia nanti dibangkitkan dan seterusnya. Baik, kita cukupkan saja tadi ya, karena sudah sore. Nanti informasi Daftarin lombaan. Ya, kuis kedua masuk dalam kategori ini ya, nikmat kubur dan azab kubur masuk dalam. Mudah-mudahan tadi antum menyimak ya. Kalau enggak ya mungkin bisa dengar nanti rekamannya. Jadi kuis pertama ditutup, nanti pemenangnya akan diumumkan. Nanti insya Allah akan dapat hadiah. Ya. Dan nanti di akhir akumulasi nilai yang terbesar atau terbaik dia yang mendapatkan peringkat utama. Makanya jangan sampai bolos untuk kerjain kuisnya. Ya. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, karena kembalikan ke Ustaz tadi. Baik, afwan, jazakumullahu khairan wa fiik, barakallahu afwan. Baik.
Insyaallah. Taib. Dan kalau orang sakit perut termasuk mati syahid atau enggak, Dan? Dan coba Ustaz. Dan antum deh kelas 5. Coba sebutkan ciri-ciri yang tadi yang disebutkan oleh Ustaz Abu Asma yang mati syahid apa aja? Tadi kan banyak tuh. Anatat. Iya. Dari kelas 5, dari kelas 5. Dua-duanya juga boleh. Silakan. Kerjasama Ayo, Fadl. Tadi Tanah pamit duluan ya. Ya, Taib, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan besok. Nanti jika ada yang tidak jelas, nanti bisa didengarkan rekamannya. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan Ustaz Abu Asma. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Karena Ustaz. Apa nih Ustaz? Aduh. Ustaz.